Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat, kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, Anda mendapat manfaat apa dari bacaan-bacaan tadi, khususnya bacaan Injil? Anda bisa memetik pelajaran hidup apa dari bacaan-bacaan? Dan apa makna hari raya tubuh dan darah Kristus untuk Anda? Saya nemu 3 hal dan saya mau membagikannya untuk Anda semua. Yang pertama, kata kuncinya bagi saya adalah mission impossible. Bukan jumbo ya, tapi mission impossible. 2, matematika Tuhan. Dan yang ketiga, kata kuncinya adalah tubuh dan darah Kristus. Yang pertama, saya kok makin yakin bahwa salah satu ciri Tuhan terlibat dalam hidup saya, hidup Anda, hidup kita adalah Tuhan kalau memberi tugas kepada kita itu sifatnya mission impossible. Contohnya, Bapak Ibu yang diberi momongan putra dan putri, untuk saya mendidik anak adalah mission impossible. Susah, karena itu saya milih jadi Romo. Untuk saya mendidik anak-anak sangat tidak mudah, apalagi di zaman now. Ketika dunia digital sedemikian majunya, bagaimana Bapak Ibu yang sekarang masih keluarga muda, bagaimana Anda mendidik anak-anakmu supaya nanti tetap beragama Katolik? Banyak anak muda sekarang yang sudah tidak mau ke gereja lagi. Banyak anak muda sekarang yang berpikir, untuk apa saya beriman Katolik? Bagaimana caranya supaya Anda nanti mendapat menantu yang agamanya sama, imannya sama, syukur-syukur ekonominya lebih tinggi, gimana caranya? Untuk saya, mendidik anak tidak mudah.
untuk saya membayangkan memimpin umat sebuah paroki yang jumlahnya ribuan susah. Untuk saya tugas dari Tuhan selalu impossible. Saya sebagai seorang imam diberi tugas, saya merasa Tuhan selalu memberi saya a mission impossible. Seperti halnya Tuhan memberi tugas kepada murid-muridnya, beri makan itu 5.000 orang. Dan modalnya hanya 5 roti, 2 ikan. Ya kan? Bisa? Gak bisa. Belum ada Gojek, GoFood. Belum ada. Gak mungkin. Maka bagaimana mungkin kami disuruh memberi makan 5.000 orang, laki-laki loh ya, perempuan kagak dihitung. Kalau separuh dari laki-laki punya istri berarti 7.500 bukan? Kalau separuhnya tadi punya anak satu aja, ceban seluruhnya. Gimana memberi makan 10.000 orang? Mission impossible. Nah, untung Tuhan memberi rumus matematika Tuhan. Rumusnya 5 plus 2 plus X lebih besar dari 5.000. Saya ulangi, hafalkanlah teman-teman. 5 plus 2 plus X lebih besar dari 5.000. Apa X itu? Jawab. 5 plus 2 plus X lebih besar dari 5.000. X bilangan berapa? 490. Ora krungu, Bro. Oke, 491. Oke. Menurut saya, X ini adalah berkat Tuhan. Salah ye. Begitu X ini berkat Tuhan, mbok modal saya hanya 5 dan 2, which is 7. Tapi karena X ini, maka yang sebelah kanan 5.000 mau dinaikin menjadi 10.000 kek, 20.000 kek, no problem at all. Maka teman-teman, kalau Anda dalam momen hidupmu, kamu diberi a mission impossible, ingatlah rumus matematika Tuhan. Jangan pakai rumus matematika sekolah manapun. Mau STC kek, mau PL kek, mau Tarakanita kek, gak masuk. Matematika Tuhan. 5 tambah 2 tambah X selalu akan lebih besar dari berapapun bilangan di akhir itu. Dan terbukti masih sisa 1 dosen. 12 bakul. Yang ketiga, kalau seseorang mencintai orang lain, kalau saya mencintai teman, kelompok, apapun akan saya berikan. Waktu, tenaga, WA bisa berlama-lama, saya datengin, saya bawain oleh-oleh. Karena cinta, apapun saya berikan. Kadang-kadang kita kecewa karena orang lain enggak memberi sebanyak yang kita berikan. Di sini saya lalu nemu bagaimana Tuhan selalu memberikan yang terbaik untukku. Tuhan enggak hanya ngasih sabda, Tuhan enggak hanya ngasih rezeki. Tuhan memberikan tubuh dan darahnya untukku. Teman-temanku, ini penting untuk menjawab pertanyaan, ngapain sih kita harus ke gereja?
Seringkali saya sedih karena orang ke gereja karena dia punya permohonan supaya ujian sukses, supaya diterima di kuliah perguruan tinggi negeri, maka rajin ke gereja. Supaya dapat jodoh yang sesuai harapan, maka rajin ke gereja. Karena punya permohonan ini dan itu, maka rajin ke gereja. Jadi sebagian besar dari kita berpikir ikut ekaristi adalah syarat dan kondisi yang harus dipenuhi supaya permohonan terpenuhi. Is it right or wrong? Teman-teman, saya mengajak Anda untuk mulai menata mindset. Kalau saya ke gereja bukan supaya permohonanku dikabulkan. Mari kita ke gereja untuk melihat, mendengar, merasa bahwa Tuhan Yesus Kristus mau mati untukmu. Dan karena itu saya selamat. This is the language of love. It is about love. Ini tentang cinta, bukan soal memenuhi syarat supaya permohonanku dikabulkan. Mari bertobat. Bertobatlah mindsetmu. Bertobatlah untuk menata mindset lebih tepat ikut ekaristi. Ekaristi bukan untuk supaya permohonanku dikabulkan. Saya datang ke ekaristi untuk menyerap cinta Tuhan.